Halo, di sini kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran yang memerdekakan peserta didik di abad ke-21. Peserta didik dengan beragam karakteristiknya dan bagaimana memenuhinya sesuai dengan pendidikan di abad ke-21 dan juga memerdekakan peserta didik. Praktik-praktik baik yang akan kami jelaskan, yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua yaitu sistem Among, dan yang ketiga yaitu penerapan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Bagaimanakah suatu pembelajaran dapat memerdekakan peserta didik? Tentunya dengan memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk belajar dan mandiri. Kemudian, pembelajaran harus membuat peserta didik menemukan jati diri mereka dan juga pembelajaran harus aman dan nyaman bagi peserta didik. Praktik baik yang pertama, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana suatu pembelajaran dapat memenuhi segala aspek, karakteristik, gaya belajar daripada peserta didik. Yang dapat dilihat pada slide ini, terdapat dua gaya belajar peserta didik. Yang pertama yaitu belajar secara mandiri dan juga berkelompok. Sesuai dengan bagaimana profil pelajar Pancasila, yaitu menekankan pada pilar mandiri dan juga bergotong royong dan berkolaborasi. Menyesuaikan gaya belajar peserta didik dengan bagaimana karakteristiknya, itu dapat mendorong peserta didik untuk aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian, pembelajaran tersebut juga memberi ruang bagi siswa untuk berdiskusi dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian praktik baik yang pertama juga terdapat pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan prinsip dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana peserta didik itu berada. Di sini saya menggunakan pembelajaran yang menggunakan TPACK yang mendorong pembelajaran tersebut menjadi lebih kontekstual kepada peserta didik. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis TPACK, pembelajaran menjadi menyenangkan dan juga menyesuaikan dengan kegemaran dan kesukaan peserta didik, yaitu menggunakan kuis secara interaktif melalui media ataupun website online. Kemudian, gambar yang selanjutnya yaitu memberikan peserta didik kesempatan untuk bertanya, untuk mengajukan pendapat, dan juga beropini, merupakan prinsip daripada profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, membiarkan peserta didik menyampaikan pendapatnya secara merdeka di kelas dan juga didukung oleh guru yang juga memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berpendapat. Praktik baik selanjutnya adalah sistem Among. Sistem Among merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh atau care and education based on love. Sistem Among mementingkan kodrat alam dan kemerdekaan anak-anak sesuai dengan tujuan sistem Among sendiri, yakni untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak yang merujuk pada kodrat alam dan untuk membentuk individu yang mandiri dan teladan, yakni merujuk pada kemerdekaan. Dalam penerapannya, pendidik berperan sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dalam hal ini, pendidik memberi ruang untuk bebas bertanya dan berkolaborasi dalam tugas kelompok. Proses belajar ini bertujuan memberi kemerdekaan dalam belajar. Selain itu, sistem Among juga merupakan pembelajaran dengan memberi contoh baik, menuntun dengan tulus, dan mengajar tanpa tekanan. Jadi, sistem Among bisa diterapkan dengan pembelajaran yang menyenangkan seperti pemberian kuis interaktif dan game sehingga peserta didik merasa bebas dari tekanan, merasa dekat dengan pendidik sekaligus mendapatkan ilmu. Dengan demikian, pengajaran sistem Among telah mengacu pada prinsip KHD tentang pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Selanjutnya saya akan mempresentasikan praktik baik yang ketiga. Praktik baik yang terakhir ini adalah penerapan profil pelajar Pancasila yang kami terapkan di kelas yang kami mumpuni. Yang pertama, ialah kolaborasi dan bergotong royong. Di sini, peserta didik diajarkan untuk dapat berkolaborasi sesama peserta didik dengan cara kelompok. Pada kegiatan ini, peserta didik dibiasakan untuk dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Yang kedua adalah bernalar kritis. Para peserta didik mengevaluasi poin-poin yang telah mereka pelajari dengan mencantumkan semua yang mereka pelajari dalam bentuk mind map di papan tulis.
Dan yang ketiga, kreativitas. Peserta didik dengan membuat tugas peserta didik menggunakan aplikasi Canva. Di sini, peserta didik dengan merdeka menggunakan desain yang mereka sukai. Yang keempat, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dengan melaksanakan doa sebelum melaksanakan pembelajaran, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian di tiap Jumat pagi. Dan yang terakhir adalah berkebudayaan global. Hal ini muncul dari peserta didik itu sendiri yang menyukai budaya Korea dan guru menjadikan itu sebagai ice breaking dengan menggunakan yel-yel. Contohnya seperti kelas-kelas, lalu peserta didik menjawab dengan sarangheo. Meski demikian, kebudayaan global ini tidak semata-mata diserap oleh peserta didik. Begitu saja, mereka juga masih menjaga kebudayaan lokal dengan menyalami guru ketika bersapa dan juga merayakan Hari Guru. Adapun tantangan yang akan dihadapi dan solusi yang bisa diberikan dalam penerapan praktik baik yaitu pertama, kebutuhan peserta didik yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh latar belakang, karakter, dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Maka solusi yang bisa kami berikan yakni menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang disampaikan oleh saudari Ana sebelumnya. Yang kedua adalah peserta didik belum terbiasa untuk menjadi individu yang mandiri. Hal ini disebabkan oleh tradisi belajar yang berpusat pada guru. Jadi peserta didik sulit untuk mengambil keputusan, enggan mengemukakan pendapat, serta hanya bergantung pada proses belajar di kelas sehingga tidak ada keinginan untuk mengeksplor diri. Solusi yang bisa kami berikan adalah penerapan pembelajaran yang berbasis keterampilan untuk menciptakan kemandirian dan meningkatkan pikiran kritis terhadap suatu fenomena. Hal ini bisa dilakukan dengan penerapan pembelajaran profil pelajar Pancasila seperti yang telah disampaikan oleh saudara Teddy. Yang terakhir, adanya kemauan rendah pendidik untuk perubahan karena hal baru dianggap memberatkan. Hal ini bisa terlihat pada isu-isu aktual yang masih terjadi seperti penerapan pembelajaran konvensional, pembelajaran tidak kontekstual dan monoton, dan lain-lain. Tentu saja tidak terjadi pada semua pendidik, apalagi pendidik yang memegang teguh prinsip belajar sepanjang hayat. Maka dari itu, mari kita tingkatkan motivasi diri untuk menjadi pendidik yang kompeten dan bisa menjadikan ilmu sebagai alat pengabdian baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.